Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Dr. Sang Ayu Putu Rahayu SHMH, merupakan dosen dari Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai satu mata kuliah pokok yang saya ampu, yaitu mata kuliah Hukum Perikatan. Saya akan menyampaikan tentang beberapa aspek yang saya laksanakan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Di antaranya adalah penjelasan mengenai aspek delivery, aspek interaction, dan aspek assessment atau dapat disingkat dengan DIA. Penjelasan saya terbagi menjadi beberapa poin, yaitu pertama adalah deskripsi mata kuliah, berikutnya adalah capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, kemudian metode pembelajaran, serta sistem penilaian. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS yang diberikan kepada mahasiswa semester 3. Mata kuliah ini harus ditempuh oleh mahasiswa Prodi Ilmu Hukum untuk memahami tentang hukum perikatan, baik perikatan yang lahir karena perjanjian maupun perikatan yang lahir karena undang-undang serta akibat hukumnya. Capaian pembelajaran yang diharapkan setelah mengikuti mata kuliah hukum perikatan adalah mahasiswa mampu untuk menjelaskan ruang lingkup hukum perikatan, mampu menjelaskan jenis dan sumber perikatan, mampu untuk menjelaskan akibat hukum perikatan, kemudian juga mampu untuk menganalisis isu hukum perikatan dan mengaitkan berbagai konsep dalam hukum perikatan untuk mencapai kemampuan dalam bernegosiasi, berkomunikasi, serta menulis dokumen hukum selaras dengan nilai dan prinsip dalam etika profesi hukum. Materi pembelajaran yang diajarkan pada mata kuliah hukum perikatan meliputi ruang lingkup bahasan perikatan pada umumnya, jenis perikatan, pengelompokan jenis perikatan, ketentuan mengenai risiko, prestasi, dan ganti kerugian, konsep wan prestasi, dan overma. Selanjutnya adalah materi perikatan yang lahir karena perjanjian, asas perjanjian, teori persesuaian kehendak, perikatan yang lahir karena undang-undang, serta perbuatan melanggar hukum. Berdasarkan uraian materi tentang hukum perikatan yang diberikan, tentunya mahasiswa tidak hanya diberikan bekal secara teoritis, tetapi juga keterampilan praktis berkaitan dengan problem solving isu hukum perikatan yang terjadi di masyarakat. Sebagai bahan referensi, saya bersama tim juga membuat buku ajar dengan judul Hukum Perikatan. Model pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah problem-based learning, di mana mahasiswa diarahkan untuk berpikir kritis untuk menyelesaikan isu hukum yang diberikan, yang dalam hal ini khususnya berkaitan dengan hukum perikatan. Untuk mendukung perkuliahan, saya juga menggunakan learning management system yang dikembangkan oleh UNES, yaitu ELENA. Aspek delivery pada pembelajaran saya wujudkan dalam penyampaian materi pembelajaran di kelas dan melalui LMS. Pada LMS, saya mengunggah materi dan menyajikan topik diskusi yang dapat diberikan tanggapan oleh mahasiswa. Berikutnya adalah aspek interaction yang saya terapkan melalui interaksi dosen dengan mahasiswa maupun antar mahasiswa. Interaksi dosen dengan mahasiswa dapat diberikan melalui proses tanya jawab, diskusi, maupun pembimbingan penyelesaian isu hukum yang diberikan kepada mahasiswa. Sedangkan interaksi mahasiswa diterapkan dalam bentuk diskusi, pembuatan, serta penyelesaian proyek secara berkelompok dan juga presentasi kelompok.
Yang terakhir adalah aspek asesmen dalam perkuliahan. Aspek asesmen yang saya terapkan pada saat perkuliahan adalah berfokus pada aktivitas partisipatif mahasiswa serta performance test. Demikianlah penjelasan terkait aspek DIA yang saya gunakan pada mata kuliah Hukum Perikatan. Selanjutnya, mari kita simak bersama rekaman perkuliahan tatap muka yang telah saya laksanakan pada pertemuan 9 mata kuliah Hukum Perikatan, yaitu pada materi perikatan yang lahir karena perjanjian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Gimana kabarnya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, rekan-rekan semua, sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pembelajaran hari ini mendapatkan kelancaran dan mendapatkan keberkahan. Berdoa, disilakan. Selesai? Oke, minggu lalu. Nah, Bu Ayu selalu memulai dengan kita mengingat kembali materi minggu lalu. Minggu lalu itu kita sudah membahas tentang hukum perikatan, risiko, ganti rugi, ya. Sekarang kita fokus adalah kepada perikatan yang lahir karena perjanjian. Nah, berkaitan dengan perikatan yang lahir karena perjanjian, rekan-rekan semua, refresh dari Bu Ayu adalah perikatan itu diatur di mana? Buku 3 BW. Tepatnya di pasal berapa? Pasal berapa? 1320. Betul kan 1320? Silakan. 1233 bagus, bisa dibantu dibacakan deh. 1233 isinya apa? Silakan. Pasal 1233 BW berbunyi tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang. Baik karena persetujuan, baik karena undang-undang. Lalu kita sudah sepakati persetujuan kita artikan sebagai perjanjian. Nah, jadi kalau kita melihat berkaitan dengan apakah perikatan dan perjanjian sama? Tadi kan kita sudah mengetahui bahwa perikatan itu diatur di pasal 1233 yang bisa lahir karena perjanjian maupun undang-undang. Sekarang sama atau tidak? Perikatan dengan perjanjian. Silakan, ada yang bisa bantu saya memahami konsep dari 1233. Silakan. Sama atau tidak, Agil? Sama atau tidak, Gil? Sama. Kalau menurut pasal 1313 mengenai perjanjian, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Ada yang tidak sama pendapatnya dengan Agil? Atau sama semua? Silakan. Tidak, Bu, karena sebaca saya di dalam bukunya, di beberapa buku, beberapa sumber, perjanjian itu berbeda dengan perikatan, karena perjanjian itu adalah produk dari perikatan, Bu. Oke, produk dari perikatan itu maksudnya apa ya? Sumber. Jadi rekan-rekan diingat kembali ya, ini sebelumnya sudah Bu Ayu jelaskan ya, bahwa yang namanya perjanjian itu sumber dari perikatan. Perjanjian itu apa? Perbuatan hukumnya, peristiwanya perjanjian. Yang mana setelah ada peristiwa tersebut baru muncul hubungan. Hubungan itu baru ada setelah adanya perbuatan hukum. Kenapa perjanjian disebut perbuatan hukum dan peristiwa hukum? Karena
didasari oleh suatu aturan yang dalam hal ini adalah 1233. Dan apa yang disampaikan oleh Agil tadi betul, tapi berkaitan dengan yang dimaksud perjanjian ya. Jadi rekan-rekan semua, perikatan lahir karena perjanjian berarti perjanjian adalah sumber dari perikatan. Ini harus clear dulu ya, kalau belum clear kita nggak bisa lanjut gitu ya. Kemudian berikutnya, tadi sudah disampaikan oleh Agil, sudah dibacakan berkaitan dengan 1313 yang isinya adalah berkaitan dengan perjanjian yang mana bisa dilakukan perbuatan hukum oleh 2 orang atau lebih. Jadi perbuatan yang dimaksudkan oleh BW adalah perbuatan hukum. Ya, jadi rekan-rekan harus mengingat kembali berkaitan dengan perbuatan hukum, peristiwa hukum, akibat hukum. Apakah akibat selalu negatif? Tidak, akibat hukum itu bisa yang mengarah ke positif, yaitu lahirnya hak dan kewajiban para pihak atau yang kita sebut sebagai prestasi. Prestasi diatur di mana? Pasal? Ayo suaranya. 12. Kalau mau berhitung gimana? 1, 2, 3, 4 BW. Dalam pasal 1234 BW ada prestasi yaitu hak dan kewajiban para pihak yang bisa isinya adalah berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, dan memberikan sesuatu ya. Jadi rekan-rekan semua, berikutnya adalah di pasal 1313 minggu lalu Bu Ayu juga minta untuk dipelajari yang namanya perjanjian yang dimaknai sebagai timbal balik. Masih ingat ya? Jadi 1313 ini karena perspektifnya adalah 2 orang atau lebih. Berarti yang namanya perjanjian itu para pihaknya ada 2 atau lebih. 2 atau lebih atau timbal balik disebut obligatur. Ya, jadi perjanjian obligatur. Lawannya berarti apa? Perjanjian sepihak. Tapi jangan salah, kalau perjanjian sepihak berarti kehendak hanya pada satu pihak, akibatnya berbeda. Ya, nanti kita sampai ke sana. Kita lanjut dulu ya. Berikutnya adalah, nah ini juga sudah saya suruh cari sebelum kita ketemu pada materi hari ini ya. Berapa jenis? Ada perjanjian yang di dalam BW dan yang di luar BW. Di pasal 1319. Kalau di dalam BW disebut dengan apa ya? Istilahnya apa? Bernama. Bernama atau nominat atau dikenal di dalam BW. Gitu ya. Kalau yang tidak bernama apa namanya? Innominat, tidak bernama. Kenapa tidak bernama? Karena tidak ada dikenal di dalam BW. Loh, kalau tidak dikenal di dalam BW, apakah kalau kita buat perjanjian itu harus sesuai dengan BW? Ada yang bisa bantu saya? Silakan. Menurut saya, Bu, maaf kalau salah. Apakah perjanjian bisa dilakukan di luar BW? Bisa, karena sifat buku ketiga yang bersifat terbuka. Karena sifat buku BW yang bersifat terbuka. Oke, bagus. Ada pendapat lain tentang kebolehan pembuatan perjanjian yang tidak dikenal di dalam BW. Yang dikenal di dalam BW contohnya apa? Seperti yang kita sudah bahas lalu. Perjanjian jual beli, apalagi sewa menyewa ya. Jadi perjanjian-perjanjian yang dikenal di dalam BW itu namanya nominat. Kalau di luar BW nominat. Di dalam BW tidak ada itu namanya production sharing contract atau kontrak kerjasama bagi hasil itu tidak ada. Tapi kok dia bisa berlaku ya? Nah itu kan juga harus menjadi pertanyaan lah. Bagaimana kok bisa berlaku? Nah jadi hari ini kita akan masuk pemahaman lebih detail berkaitan dengan keabsahan perjanjian. Ya toh? Karena apa? Sah atau tidak sah kalau dibuat di luar BW.
Kalau di dalam BW berarti kita hanya boleh sewa menyewa, hanya boleh pinjam meminjam, atau hanya boleh jual beli. Kan tidak. Kenapa? Ternyata ada alasan, kita melihat dari keabsahannya. Bagaimana kontrak itu dianggap sah. Loh Bu Ayu, ada kontrak, ada perjanjian, itu istilahnya sama atau tidak? Nanti saya minta teman-teman menyiapkan simpulannya ya. Sama atau tidak kontrak dengan perjanjian. Oke, lanjut ya. Perjanjian adalah sah jika memenuhi pasal 1320 BW. 1320 isinya apa? Syarat sah perjanjian. Syarat pertama, sepakat. Kesepakatan. Siapa yang sepakat? Para pihak, ya, para pihak yang disebutkan oleh pasal 1313 tadi. Ya. Yang kedua, cakap, kecakapan. Cakap itu di mana diatur, Dek? Di pasal berapa? 1330 Jungto 330 BW. 1330 tentang ketidakcakapan, 330 tentang siapa yang cakap. Siapa yang cakap? Dewasa. Dewasa berarti yang bagaimana yang disebut dengan dewasa di dalam hukum perdata? Adakah di dalam 330 menyebutkan bahwa usia dewasa adalah 21 tahun? Ada atau tidak ada? Tidak ada lah. Terus bagaimana memahaminya? Di pasal 330 diapakan? Di sana disebutkan apa? Diatur apa isinya? Belum dewasa jika belum mencapai 21 tahun. Bagaimana cara kita memahami? Ditafsirkan secara apa? Aslinya a contrario atau penafsiran secara terbalik. Jadi, jika Anda ketemu suatu ketentuan yang tidak dengan tegas, tidak tersurat, saudara bisa tafsirkan secara terbalik. Bukan berarti belum dewasa, jika belum 21, ya udah Bu Ayu balik aja. Tidak demikian. Tapi kita punya cara ditafsirkan. Ya, oke ya. Kemudian syarat yang ketiga. Apa syarat yang ketiga? Suatu hal tertentu itu apa maksudnya? Objek. Masih ingat objek syaratnya apa, Dek? Rekan-rekan masih ingat apa syarat objek? Harus mungkin, tidak boleh dilarang. Ya. Yang terakhir syarat kausa atau suatu sebab yang tidak dilarang. Jadi di 1320 ada 4 syarat ya. Tadi luar biasa, sudah paham. Siapa yang sepakat tadi? Para pihak. Kemudian kecakapan untuk membuat persetujuan. Kemudian suatu hal tertentu atau objek. Tadi sudah bagus semua, sudah paham semua. Padahal belum Bu Ayu sampaikan. Silakan. Bagaimana proses atau contoh terbentuknya perikatan dari perjanjian dan bisa dikatakan itu sebuah perikatan yang lahir karena perjanjian. Oke, yang bisa dikatakan karena perjanjian. Jadi misalnya Bu Ayu mau beli rumah. Ya, Bu Ayu mau beli rumah, saya membuat yang namanya perjanjian jual beli. Saya mau beli rumah, perjanjian jual beli. Kalau saya kehendak ya, kalau saya nggak mau beli rumah, lahir nggak perjanjian jual beli? Tidak, karena tidak akan ada perjanjian itu. Makanya buku 3 sifatnya apa? Regelen, terbuka. Artinya apa? Terbuka itu meskipun ada nanti kita minggu depan akan membahas yang lahir karena undang-undang, buku 3 itu sebagian besar isinya adalah anfulen atau regelen. Ya, mengatur atau melengkapi. Kalau Anda tidak melakukan perjanjian, tidak akan ada hubungan. Berarti kalau saya ingin terhubung dengan Anda karena saya ingin beli, apa tadi? Saya beli apa tadi? Rumah. Bu Ayu beli rumah. Setelah ingin membeli rumah, agar rumah diserahkan dan saya membayar sesuai dengan kesepakatan, saya buat perjanjian. Perjanjian itu nanti akan melahirkan suatu hubungan hukum. Karena apa? Setelah ini ya Agil. Nah, nanti kita lanjut ke sana ya. Sampai sebentar lagi. Kalau yang keempat berarti adalah rekan-rekan harus memenuhi yang namanya
Suatu sebab yang tidak dilarang, artinya tidak bertentangan dengan hukum, undang-undang, kesusilaan, ketertiban umum. Nah, setelah itu baru kita ke sebelah sini ya. Di sini saya sudah membagi lagi. Oh, ternyata syarat sah perjanjian itu menimbulkan akibat hukum. Ya. Apa akibatnya? Syarat yang pertama dan kedua. Pertama itu berarti apa? Sepakat, cakap. Itu syarat subjektif atau objektif? Subjektif. Karena apa? Kenapa dikategorikan sebagai subjek? Subjek saya mau sepakat atau tidak sepakat. Saya dipaksa atau tidak. Kan begitu. Kemudian kecakapan. Saya boleh atau tidak boleh. Itu sebenarnya berkaitan dengan kecakapan membuat perjanjian. Kemudian syarat yang ketiga dan keempat. Apa? Syarat objektif. Syarat objektif akibat hukumnya apa? Masih ingat? Atau sudah batal demi hukum atau kebatalan. Contohnya begini. Kalau yang subjektif tadi kita buat perjanjian. Loh, kok usianya masih 17 tahun? Apakah hanya usia 21 tahun cakap di 330? Tidak. Syarat lainnya adalah telah kawin. Kawin, undang-undang perkawinan ya. Yang mana kemudian kalau kita melihat dari tidak terpenuhinya usia 17 tahun, belum kawin, berarti sudah cakap atau belum secara hukum perdata? Dilihat dari perspektif hukum perdata, belum. Tapi tidak diketahui. Nah, kemudian berikutnya diketahui bahwa dia masih berada di bawah umur atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Sebenarnya belum cakap itu kita kembali ke 1330 bahwa dia berada di bawah pengampuan. Sebenarnya bisa nggak diajukan pembatalan? Bisa, karena dia tidak cakap. Tapi bukan berarti yang namanya pembatalan yang sudah dilakukan tuh hilang semua ya. Tidak. Berikutnya, nah ini tadi sudah dijawab oleh rekan-rekan, ada yang namanya syarat objektif. Objektif itu kebatalan atau batal demi hukum. Berarti kalau kebatalan atau batal demi hukum, misalnya gini, perjudian boleh nggak di Indonesia? Berarti dilarang oleh undang-undang, kamu judi. Yang di perjanjian kalau kalah judi, rumahnya diserahkan misalnya. Ya nggak bisa, nggak boleh. Oke, jika sudah memenuhi pasal 1320 maka berlaku Pacta sunt servanda 1338 ayat 1. Apa itu isinya? Perjanjian yang dibuat secara sah adalah berlaku layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, bukan sebagai undang-undang ya. Karena apa? Karena kontrak itu bukan undang-undang, tapi prinsip kepastian hukum, asas kepastian hukum, bahwa jika telah dibuat berdasar syarat sah kontrak di mana tadi? 1320. Berarti kalau sudah memenuhi pasal 1320 maka sah dan berlaku. Bahwa meskipun dia tidak bernama, meskipun tidak dikenal di dalam BW, asalkan memenuhi pasal 1320 berlaku kepastian hukum Pacta sunt servanda. Tadi Bu Ayu menyampaikan kepada rekan-rekan, saya akan tanya, apa bedanya kontrak dan perjanjian? Apa, Dek? Kontrak dan perjanjian sama atau beda akhirnya? Sama, karena dasar hukumnya adalah 1320, 1313. Selama dasarnya adalah BW, sama ya. Akan tetapi lazimnya yang tertulis itu kontrak, bukan berarti perjanjian itu batal loh ya. Kok batal? Bukan berarti perjanjian itu tidak tertulis. Bisa tertulis, itu hanya masalah istilah ya. Lanjut ya. Jadi rekan-rekan semua, kalau kita melihat berkaitan dengan kontrak dan perjanjian itu istilahnya berarti sama. Nah, sekarang kita simpulkan sama-sama. Ya, berarti yang pertama perikatan dengan perjanjian sama atau beda? Beda. Karena perikatan itu bersumber dari salah satunya perjanjian. Ada yang bisa bantu lagi menyimpulkan bahwa yang namanya perjanjian meskipun tidak dikenal di dalam BW tetap sah dan berlaku asalkan sesuai dengan pasal
1320 ya, berlaku 1338 ayat 1. Oke. Nah, sekarang baru pertanyaan Agil. Tadi Agil bertanya, apa penugasannya? Nah, silakan cari contoh perikatan yang lahir karena perjanjian ya rekan-rekan ya di sekitar saudara ya, agar kita bisa melihat secara langsung di masyarakat seperti apa. Jangan hanya dibayangkan gitu ya. Kemudian yang kedua, kita analisa jenis perjanjiannya ada atau tidak ada di dalam BW. Ya. Kemudian dibuat secara berkelompok. Satu kelompok 3 orang. Ya, dibuat dulu, nanti teknisnya adalah dikumpulkan di Elena, di LMS ya, sudah saya sematkan. Jadi rekan-rekan nanti tinggal submit, bentuknya harus PDF ya, nanti kalau Word nggak kelihatan ya, tidak muncul, silahkan. Nanti apakah hanya selesai di situ? Tidak, pertemuan berikutnya itu Anda presentasikan bersama. Ini saya temuannya apa? Gitu ya, bisa dipahami? Bisa, oke. Jadi persiapan berikutnya adalah pelajari asas pokok dalam hukum perjanjian. Tetap asas pokok tadi belum saya sebutkan dan nanti dilanjutkan dengan perikatan yang lahir karena undang-undang. Kalau begitu nanti presensi langsung isi di Elena saja ya. Nanti Bu Ayu isikan, silakan diisi di sana untuk kehadiran. Ya, langsung di sana aja enggak apa-apa ya. Kalau saya lihat nih penuh ya, Agil, full sebenarnya Agil hadir semua, luar biasa ya. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan semua, luar biasa sekali perkuliahan pada hari ini, kemudian antusiasnya juga luar biasa ya, terima kasih. Mudah-mudahan dapat diterima dan mudah-mudahan mendapat keberkahan. Baik, saya rasa cukup untuk hari ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai berjumpa minggu depan. Baiklah, demikian video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Terima kasih, salam konservasi, Viva Justisia.